Renungan Harian Katolik, Selasa, 23 Desember tahun 2025, mempunyai harapan. Dan semua orang yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Lukas bab 1, ayat 66. Saudara-saudara, Injil hari ini menuturkan peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis. Kisah ini bukan hanya sekedar narasi tentang kelahiran seorang bayi, melainkan lebih jauh mengungkapkan rencana ajaib Allah dan bagaimana kepatuhan serta iman dapat membuahkan kesaksian yang kuat bagi orang lain. Ketika Zakaria yang telah dibuat bisu karena ketidakpercayaannya menulis, namanya adalah Yohanes, seketika dia dapat berbicara lagi dan mulai memuji Allah. Tindakan iman ini menjadi saksi kepada semua yang hadir, dan berita tentang peristiwa ajaib ini menyebar ke seluruh daerah Yudea, membuat semua yang mendengarnya bertanya-tanya, apakah kiranya yang akan terjadi kepada anak ini? Ini jelas menunjukkan bahwa tindakan kepercayaan yang tulus dan kepatuhan kepada perintah Tuhan dapat membuahkan hasil yang luar biasa dan menjadi kesaksian yang kuat bagi orang lain. Perikop ini telah memberi gambaran kepada kita bahwa Allah memperlihatkan rahmat-Nya yang besar kepada orang-orang yang setia kepadanya dalam iman dan kepatuhan. Keluarga kecil ini, Zakaria, Elizabeth, dan Yohanes, masing-masing memainkan peran dalam rencana Allah. Dengan kepercayaan dan kepatuhan mereka, maka ini menjadi undangan bagi kita untuk dapat lebih mendengarkan dan mematuhi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis, tumbuh dari pengalaman sejarah yang pahit. Dari dirinya sendiri, ia sudah tua, tetapi tak juga mempunyai keturunan dari lingkungan. Ia mengalami tatanan hidup bersama yang tidak adil. Ia seakan berhenti berharap, padahal dalam dirinya ada potensi yang sengaja dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis merupakan Elia baru. Ia harapan yang menyerukan kerajaan Allah sudah dekat. Untuk itu, bertobatlah. Kelahiran Yohanes dengan berbagai peristiwa hidup yang dialaminya merupakan suatu rangkaian panjang dari kasih Tuhan, bukan saja bagi Zakaria dan Elizabeth, melainkan semua bangsa manusia. Yohanes berarti Tuhan penyayang. Nama itu diberikan Tuhan dan sekaligus menjadi semangat yang menjiwainya. Yohanes memaklumkan kasih Tuhan yang agung kepada umat manusia. Pentinglah bagi manusia yang dikasihi Allah untuk bertobat agar mereka dapat mengenyam kasih-Nya dengan leluasa. Yohanes merupakan nama yang diberikan oleh Elizabeth kepada anaknya ketika para tetangga dan sanak saudaranya datang. Ikatan lidah Zakaria pun terlepas setelah mengalami bisu. Selama beberapa waktu setelah menulis kata-kata, namanya adalah Yohanes. Dengan demikian, baik Elizabeth maupun Zakaria memandang bahwa suatu nama sungguh merupakan berkat. Suatu nama mengingatkan Elizabeth dan Zakaria akan kasih Tuhan kepada mereka. Kita masing-masing memiliki nama. Nama kita masing-masing pasti sudah direnungkan dan diperhitungkan dengan seksama oleh orang tua kita atau mereka yang dipercaya untuk memberi kita nama. Semoga nama kita masing-masing mengingatkan kita akan kasih Allah, pemberian Allah yang tiada bandingnya, serta akan kasih dan pengorbanan orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, dan membimbing kita, sehingga kita menjadi manusia yang baik dan bermartabat. Jadikanlah nama dan keberadaan kita sebagai sumber berkat bagi banyak orang. Jangan sampai nama dan keberadaan kita menjadi sumber petaka bagi diri sendiri dan orang lain. Kita adalah orang yang mempunyai harapan. Kita mempunyai harapan akan hidup abadi. Maka selama hidup, kita mengejar yang baik, menghindari yang jahat. Kita mempunyai harapan bahwa Sang Penyelamat akan lahir di hati Tuhan. Engkau memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Semoga kami menggembirakan hati-Mu dan membawa berkat bagi kami dan sesama. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.